Apa Mas? Mas. Jadi, kalianlah manusia-manusia yang telah melanggar kebijakan peraturan di wilayah ini. Saya mendapatkan laporan ada serombongan manusia yang berani melanggar kebijakan di tanah ini. Kau siapa? Kau yang memiliki tanah ini? Bukan. Lalu kau siapa? Saya adalah salah satu tetua di wilayah ini. Dan kalian memiliki hak apa? Sampai-sampai kalian berani melanggar kebijakan, memakan sesuatu hasil dari tanah ini. Memangnya peraturannya apa saja di Larang Griyo ini? Kami orang baru tidak tahu peraturan pastinya seperti apa ya. Saya tidak mungkin berkata seperti itu kepada kalian jika kalian memang tidak tahu peraturan di sini. Yang jelas, kalian sudah mengetahui, namun kalian semena-mena dengan kebijakan yang ada di tanah ini. Kalian sengaja untuk melanggar peraturan itu. Loh, itu namanya fitnah. Peraturannya apa saja di Larang Griyo ini? Jangan dikira saya bodoh. Saya juga sudah tahu. Siapapun yang datang ke wilayah ini, itu tentunya harus sudah mengetahui apa saja peraturan yang ada di tanah ini. Tanah ini adalah tanah keramat. Wilayah ini adalah wilayah keramat. Di setiap peraturannya harus kalian kerjakan dan jalankan. Kalian ini siapa? Jangan kalian semena-mena. Jangan kalian semena-mena di wilayah yang dikeramatkan ini. Ya, keramat asas dasar apa dulu? Iya. Masa tanah yang subur, gemah ripah, loh jinawi ini harus dimubazirkan seperti ini? Saya rasa kamu membuat peraturan untuk menguntungkan sebelah pihak saja, sedangkan mereka masyarakat hanya ditugaskan untuk menanam, tapi tidak dapat menikmati hasilnya. Kalian yang tidak tahu apa-apa, tugas kalian itu hanyalah menaati kebijakan itu. Jika kalian tidak menginginkan sesuatu hal yang buruk terjadi, maka lakukanlah. Dan kalian sudah menentang di wilayah ini. Apakah kau sudah merasa kuat? Apakah kau sudah merasa besar? Apakah kau sudah merasa tinggi? Apakah kau sudah merasa hebat? Sampai-sampai kebijakan di suatu wilayah kalian tentang begitu saja. Gantian saya ngomong, jangan kamu terus yang ngomong. Saya tidak merasa itu semua, namun saya merasa benar. Ya. Jadi, semua merasa itu akan kalah dengan satu, yaitu yang benar. Saya tidak takut bila mana memang yang konon katanya ini keramat, semuanya akan saya langgar di sini. Karena apa? Karena kalian semua tidak memberikan alasan yang pasti. Kenapa manusia di sini tidak boleh memanfaatkan yang memang hak dari mereka? Betul. Adanya peraturan ataupun kebijakan itu dibuat, itu berarti adalah suatu kebijakan yang dimana itu untuk melindungi banyak makhluk. Baik, saya tanya. Jika memang itu adalah kebijakan untuk melindungi banyak makhluk, berarti kan ada yang menyerang. Kok kenapa harus dilindungi? Itu kebijakan apa keburukan? Ya, dilindungi dari siapa? Kau, anak-anak muda yang merasa dirinya paling hebat. Kau tidak tahu mengenai apa yang terjadi di sini, tapi kau merasa dirimu lah yang paling benar. Sedangkan adanya peraturan dibuat, itu tentunya ada sesuatu hal yang harus kau tepati, yang harus kau kerjakan dan harus kau jalankan, bukan kau langgar. Maka dari itu, sebutkan yang katanya peraturan yang sudah dijalankan. Buat apa saya menyebutkan
dan memberitahu kepada kalian yang merasa paling benar sendiri. Jika kau tidak merasa paling benar, maka saya pun tidak memarahi kalian seperti ini. Kami semua punya akal, kami semua punya pikiran, kami bukan sapi, ya. Yang harus ditusuk hidungnya, mengikuti semua tuannya. Ada peraturan dibuat, itu mencegah manusia-manusia di sekeliling wilayah ini untuk tidak mati dengan sia-sia. Tapi dengan adanya kau datang, itu berarti kau menentang kebijakan itu. Apa? Ini menguntungkan. Mundur. Ini menguntungkan untuk manusia-manusia di sekeliling wilayah ini. Mundur. Tapi yang kau lakukan, kau ingin melawan, kau ingin menentang, dan kau merasa paling benar. Ya. Yang kau lakukan ini, itu hanya akan merusak. Itu hanya akan membuat masalah. Dengarkan baik-baik, ya. Kalau memang peraturan ini benar, kok tidak usah teriak-teriak, marah-marah, menutupi sebuah kesalahan. Jika memang masyarakat sini mati urusannya bukan dengan makhluk, dengan Tuhan. Ada sesuatu yang memang sedang disembunyikan, sedang ditutupi dengan kemarahan dan keegoisan. Percuma teriakmu bagaikan sampah yang menyelip di telingaku. Tidak ada artinya jika kau tidak bisa menunjukkan bahwasanya peraturan itu memang ditetapkan atas dasar kemaslahatan. Titik. Hei manusia. Hei anak muda. Setinggi apapun ilmu yang kau miliki, namun kau merasa paling benar sendiri di wilayah yang kau tidak ketahui asal-usulnya, itu namanya adalah sebuah kesalahan yang kau lakukan. Selama ini, para warga, para masyarakat di wilayah ini bisa terhindar dari sebuah mara bahaya, bencana besar yang terjadi. Itu dikarenakan mereka menaati peraturan di wilayah ini. Mereka tidak ada kerugian sedikit pun. Mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan di wilayah lain. Mereka mampu bertahan hidup. Mereka mampu membiayai keluarganya. Mereka selama ini menaati peraturan yang ada, yang sudah sejak ratusan tahun lalu ada di wilayah ini. Saya juga jadi manusia yang paling taat dengan peraturan. Ya. Dengarkan. Ya. Saya juga menghargai para leluhur-leluhur saya. Namun, ya, saya akan injak kepala mereka bila mana mereka mengajarkan kesesatan. Kesesatan? Iya. Kesesatan yang kau katakan, itu sama halnya kau tidak menghargai leluhur-leluhur yang ada di wilayah ini, yang sudah selama ini menjaga tempat ini. Dengan adanya kau melanggar peraturan itu, kau sama halnya menghina leluhur yang ada di wilayah ini. Ya, maka dari itu adanya saya datang ke sini, ya, karena mereka ditakuti, karena mereka sudah diracun oleh kalian, dan mereka tidak mau membantang. Karena atas dasar apa? Karena mereka tidak memiliki bekal yang kuat. Maka mereka hanya diam dan menaati peraturan asal kau tahu. Ya, di balik peraturan itu banyak sekali yang mengeluh. Ya. Bukan berarti mereka diam-diam saja, karena mereka baik-baik saja. Mereka mengeluh namun mereka tidak bisa berbuat apapun. Ya. Mereka itu merasakan dapat tekanan. Ya. Pohon seperti ini yang harusnya bisa dimakan, harus busuk. Menaati peraturan yang tidak jelas peraturannya Oh. seperti apa. Namun, Sekarang. Jangan jika mereka memakan pohon yang seperti ini yang kau katakan bisa busuk, mereka bisa mati. Ada peraturan itu dibuat, itu untuk melindungi mereka semuanya. Baik. Mereka bisa mencari tempat lain untuk mencari makan. Baik. Dan di sini ada tempat keramat. Di sini ada tempat peraturan yang sudah dijalankan semenjak ratusan tahun yang lalu. Ini saksi hidup, dia sudah makan hasil dari sini. Betul. Dan dia masih sehat. Kenapa dia sakit? Karena dimanipulasi dengan sihir. Berarti sakitnya mereka adalah ulah kalian, bukan ulah dari tanah. Ya, Ada oknumnya. Kamu salah. seolah-olah habis makan hasil bumi di sini mereka terkena penyakit dan mati. Padahal diberi sihir. Untungnya buat saya apa? Saya malah akan lebih senang jika itu menguntungkan. Jika sihir itu dibuat oleh saya, maka saya akan lebih senang mereka menjadi tumbal saya. Mereka akan menjadi budak saya.
mereka akan menjadi pengikut saya. Saya akan senang akan hal itu. Namun, saya mengingatkan mereka agar tidak memakan dan tidak terjadi sesuatu kepada dirinya ataupun keluarganya. Nih. Itu berarti leluhur-leluhur wilayah ini peduli pada mereka. Nih. Camkan itu. Dengarkan, gantian. Asupati. Ya, gantian saya ngomong. Ya. Bukan berarti Emang gitu. ya tidak menumbalkan terus baik. Justru ada rencana busuk yang memang sedang dipersiapkan seolah-olah engkau melindungi padahal engkau mematikan perlahan. Sampai mas, pisau tangan mas. Itu hanya sebuah pemikiran liar yang kau punya. Karena dirimu sudah melakukan sebuah kesalahan, namun kau masih merasa benar. Kau datang ke wilayah ini. Kau sudah tahu dengan jelas apa permasalahan, apa peraturan di wilayah ini. Namun kau tetap melarang. Karena kau merasa dirimu paling benar. Karena kau merasa paling hebat. Karena kau ingin menghancurkan leluhur-leluhur di wilayah ini. Betul. Leluhur yang memang hanya menyesatkan harus kita hilangkan. Iya. Ya, Dengan adanya kau seperti itu, kau sama halnya merusak wilayah ini. Kau membuat bencana di tanah ini. Dan mereka semua, para warga di sekitar wilayah ini akan mendapatkan imbas dan akibatnya. nih. Di sini saja sudah ketahuan banget letak kesalahan. Bencana, kematian itu tidak dibuat oleh kalian. Bencana itu dibuat oleh Tuhan. Kematian itu juga atas izin Tuhan. Namun seolah-olah kau yang paling bisa memberikan bencana terhadap mereka. Seolah-olah kematian semua ada di tanganmu. Kau itu siapa? Jika saya menginginkan itu semua, sudah saya lakukan. Sudah saya biarkan mereka menikmati semuanya. Agar mereka tidak ada yang hidup satupun. Agar mereka terkena musibah. Tapi dengan adanya para leluhur di wilayah ini dahulu menciptakan aturan itu. Berarti para leluhur menginginkan mereka semua tidak merasakan kepedihan yang dilakukan oleh leluhurnya dahulu.